Jadi menurut saya orang melakukan mubahalah itu bukan sebuah kejahatan, ya. Tetapi kalau dia mubahalah dengan menggunakan kitab Injil pasal 156, saya menyatakan itu berlaku, karena standarnya mubahalah yang mengerti adalah umat Islam, ya. Jadi kalau dia sudah tahu itu tadi penistaan agamanya di situ. Kalau seandainya tidak menggunakan Al-Quran, iya, tidak menggunakan Al-Quran tapi mubahalah, ada ya. pelecehan. Tapi kalau terima kasih, saya lanjutkan. Ya. Saya masuk ke Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Ya. Dengan perubahannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 pasal 45A ayat 2 tentang ancaman dari 6 tentang tahun menjadi ancaman. 4 tahun. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya dulu tentang Undang-Undang ITE. Berarti harus ada kerugian material. Harus ada kerugian material. Oleh karena itu polisi ketika tanya kerugiannya berapa, harus ada kerugian material, ya. Karena ITE ini undang-undang ekonomi, nilai ekonominya tinggi. Elon Musk berani beli triliunan, kan pasti punya nilai ekonomis. Dan kalau Anda lihat, maaf, kenapa semua ketua partai punya media? Karena dia tahu media itu punya nilai ekonomis. Baik, ahli, ya. Saya lanjutkan. Masuk ke pasal tadi. Jadi menurut pendapat ahli, bagaimana tentang tanpa hak menyebarkan informasi yang terkandung dalam pasal ini? Ya, tanpa hak menyebarkan informasi itu harus diasosiasikan bahwa informasi itu informasi yang sifatnya rahasia, ya. Yang rahasia kalau nanti diberitakan itu akan menimbulkan kegoncangan. Berarti rahasia, harus ya, rahasia. Harus rahasia. Karena pasal itu kan Nederland, saya tadi dari awal menjelaskan, Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, diberlakukan kepada inlander supaya tidak berontak, supaya tidak merdeka. Baik, saya teruskan. Dalam pasal ini juga ada frasa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ya. Bagaimana menurut pendapat ahli, penjelasannya bagaimana? Ya, kalau kebencian individu itu kan artinya sifatnya personal. Sifatnya personal, maka pertanyaannya sebenarnya undang-undang ITE itu banyak ahli pidana ITE mengatakan tidak ada hak negara untuk melaporkan warga negara karena ITE itu personal. Betul yang Anda tanyakan. Jadi karena personal itu ya hubungan personal antar mereka. Tidak bisa negara mengambil alih yang personal, itu tidak bisa, karena pasal 134 sudah diturunkan dari delik umum menjadi delik aduan. Baik, saya lanjutkan. Jadi di pasal ini pun juga menerangkan bahwa permusuhan individu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini bagaimana penjelasannya tentang saya persingkat aja SARA? Ini satu pertanyaan menarik. Banyak orang yang salah mendeskripsi SARA, kemudian SARA mengkonklusi dan akhirnya salah menerapkan. SARA itu frasa yang independen dan tidak berhubungan dengan kejahatan. Karena SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Terhadap antar golongan nanti akan saya kupas tersendiri. Ketika kita berbicara suku, berbicara agama, berbicara ras, itu kenapa itu dicantumkan? Karena itu bagian dari kemajemukan, bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Satu ketika saya harus memberikan keterangan ahli di satu kabupaten namanya Tarutung, saya keluar, saya tanya karena di situ kebanyakan jual BPK. Saya kan penasaran, BPK itu ternyata babi panggang karo. Nah, saya tanya, ada nggak masakan yang halal? Itu sudah SARA. Apakah saya ditangkap karena saya tanya mana rumah makan yang halal? Itu SARA, ya. Kemudian satu ketika saya harus pergi ke Tomohon, ya, saya di Manado. Ke Tomohon itu kira-kira 3 jam, ya. Waktu itu saya membeli rumah panggung, ya. Saya terkejut karena di situ ada pasar yang menjual hampir semua binatang yang menurut kita orang Jawa itu tidak diperbolehkan. Di sini kan yang dijual terang-terangan kan daging anjing. Di sana daging apapun dijual. Saya tanya satu ketika, ada enggak ya warung yang halal? Ketika saya mengatakan warung yang halal itu sudah SARA. Apakah saya ditangkap? Kalau saya tanya di mana saya sebagai muslim bisa sholat, karena komunitasnya Tomohon itu hampir mayoritas non muslim. Apakah saya tanya di mana musola, di mana kiblat, saya dianggap SARA. Jadi itu kekeliruan. Bahkan saya pernah mengkritik organisasi massa Islam membuat sebuah lomba
lomba karya tulis tidak boleh menyinggung SARA. Sebagai dosen saya mengatakan itu tidak akan bunyi. KTP saudara pun sudah SARA, coba dilihat masing-masing KTP-nya. Apakah itu kejahatan? Jadi SARA itu seharusnya dikeluarkan. SARA itu mestinya yang mengerti adalah ahli bahasa, ya. Jadi SARA sama sekali tidak bersentuhan dengan kejahatan, ya. Kapan SARA itu menjadi kejahatan? Ya kalau ada unsur pidananya. Orang yang mengerti agama Islam tapi mencaci maki, misalkan seperti Profesor Safrudin, ya, alumni WMS yang sekarang di Amerika yang sudah masuk DPO tapi tidak kunjung kembali, itu yang dikenakan sebenarnya. Jadi karena mereka ngerti. Jadi kalau SARA, lomba karya tulis tidak mengandung SARA, sebagai dosen saya mengatakan tidak akan bunyi. Masa nulis tidak ada unsur agama, nulis tidak ada unsur cerita tentang musola, tentang rumah makan dan sebagainya. Seperti itu, saudara penasihat hukum. Terima kasih. Saya ingin bertanya lagi, jadi saya melanjutkan untuk di pasal 156A. Di sini kan ada frasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, ya, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan di sini tegas bahwa pidananya adalah 5 tahun. Ya. Sedangkan saya mencoba bertanya untuk faktanya di sini adalah bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu kan kalau menurut kami sebagai orang Islam itu adalah termasuk salah satu ajaran dari agama Islam. Ya. Itu kalau menurut pendapat ahli bagaimana? Kalau saya sebagai muslim, mubahalah itu kan ada dua ketidaksesuaian. Salah satu untuk mendapatkan sesuaian dia bersumpah. Nah, kalau kita kembali kepada ajaran agama masing-masing, kembalinya kepada pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu di dalam setiap persoalan hukum, jaksa, polisi, lebih-lebih pengadilan, tentu irah-irahnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya orang melakukan mubahalah itu bukan sebuah kejahatan, ya. Tetapi kalau dia mubahalah dengan menggunakan kitab Injil pasal 156, saya menyatakan itu berlaku karena standarnya mubahalah yang mengerti adalah umat Islam, ya. Jadi kalau dia sudah tahu itu tadi penistaan agamanya di situ. Kalau seandainya tidak menggunakan Al-Qur'an. Iya, tidak menggunakan Al-Qur'an tapi mubahalah. Ada pelecehan. Tapi kalau seandainya, kalau contohnya kan bahwa mungkin salah satu rukun tidak terpenuhi, apakah itu juga pelecehan agama? Kalau menurut tidak? Kalau sama seperti orang sholat, ya, orang sholat itu kentut kan batal. Nah kalau di sekian jamaah kentut kita tidak tahu, apa kita mengatakan bahwa dia itu melakukan kejahatan terhadap agamanya? Islam itu kan ada hubungan. Kalau sudah Anda bilang kepada saya ibadah, itu yang tahu saya dengan Allah, ya. Tapi kalau saya menolong tetangga saya, misalkan tetangga saya non muslim, dia mau Natalan pinjam tikar, nah itulah yang disebut toleransi, ya. Dan saya sering melakukan banyak pendetanya. Satu ketika mereka punya hajatan tidak punya tikar, ya tak pinjemi gitu.